Suti hidup dalam dua dunia. Ia tetap menjalankan perannya sebagai istri Arif dan ibu dari 3 anak mereka. Namun, diam-diam, ia sering bertemu dengan Hadi. Pertemuan mereka biasanya dilakukan di luar jam kerja, di tempat yang sepi dan jauh dari keramaian desa. Let's go. Di sebuah desa subur di pinggiran kota hiduplah Arif, seorang pemuda berusia 27 tahun, dengan wajah yang jauh dari kata tampan. Hari-harinya diisi dengan menggarap sawah, mengikuti ritme alam yang tenang. Namun, ada satu hal yang selalu membuat pagi Arif terasa lebih berwarna. Kedatangan Suti. Suti, seorang wanita berusia 25 tahun, dengan kecantikan yang memukau, berkeliling desa menjajakan jamu gendong. Kulitnya bersih, senyumnya manis, dan langkahnya ringan meski membawa beban bakul di pundaknya. Setiap pagi, Arif dengan sabar menunggu Suti di depan rumahnya, hanya untuk membeli segelas jamu kunyit asam atau beras kencur. Seiring berjalannya waktu, rasa kagum Arif pada Suti bertransformasi menjadi cinta yang mendalam. Ia terpesona dengan kebaikan hatinya, keuletannya bekerja, dan senyumnya yang selalu menghangatkan hari. Namun, bagi Suti, Arif hanyalah seorang pelanggan biasa. Ia melayani Arif seperti pelanggan lainnya, tanpa ada ketertarikan khusus. Wajah Arif yang pas-pasan, menurut Suti, tidak mampu menarik hatinya. Arif yang semakin hari semakin terobsesi, merasa putus asa dengan penolakan halus Suti. Ia mencari berbagai cara untuk mendapatkan hati wanita idamannya. Berbagai rayuan dan perhatian kecil yang ia berikan selalu berujung sia-sia. Akhirnya, dalam keputusasaan, Arif mendengar bisikan tentang seorang dukun sakti di pelosok desa. Dengan harapan besar, Arif menemui dukun tersebut dan menceritakan cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Sang dukun, dengan wajah penuh misteri, menyanggupi untuk membantu Arif. Syaratnya, Arif harus mencuri celana dalam Suti dan membawanya sebagai sesajen dalam ritual guna-guna. Dukun itu menjanjikan, dengan ritual tersebut, hati Suti akan luluh dan berbalik mencintai Arif. Terbutakan oleh cintanya, Arif nekat melakukan perbuatan tercela itu. Dengan jantung berdebar, ia berhasil mencuri sehelai celana dalam Suti saat wanita itu sedang menjemur pakaian di belakang rumahnya. Celana dalam itu ia bawa dengan gemetar kepada sang dukun. Ritual pun dilakukan. Beberapa hari kemudian, Arif memberanikan diri mendekati Suti. Betapa terkejutnya ia. Suti yang biasanya bersikap biasa saja, kini tampak lebih ramah dan mudah tersenyum padanya. Ketika Arif mengajaknya menikah, tanpa ragu sedikit pun, Suti menerima lamarannya. Arif merasa dunianya dipenuhi bunga-bunga. Ia berhasil mendapatkan Suti dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Pernikahan mereka berlangsung sederhana. Suti menjadi istri Arif. Namun ada sesuatu yang ganjil dalam diri wanita itu. Terkadang, di tengah kesadarannya, Suti merasa ada yang salah. Seperti ada kabut tebal yang menghalangi pikirannya. Ia merasa asing dengan Arif. Seolah ia tidak benar-benar mencintai pria itu. Namun, keanehan itu hanya berlangsung sesaat, dan ia kembali bersikap manis dan penurut pada Arif. Arif yang menyadari perubahan sikap Suti, meskipun hanya sesaat, merasa khawatir. Ia kembali mendatangi dukun, menceritakan keresahan hatinya. Sang dukun kembali meminta celana dalam Suti untuk ritual penguatan guna-guna. Dengan mudah, Arif kembali mencuri pakaian dalam istrinya, dan Suti kembali berada di bawah pengaruh sihir, melupakan keraguan dan kembali menuruti semua kemauan Arif. Begitulah siklus itu berulang selama bertahun-tahun. Suti, dalam pengaruh guna-guna, menjalani hidup sebagai istri Arif. Mereka dikaruniai 3 orang anak. Dari luar, keluarga mereka tampak bahagia. Namun di dalam hati Suti, sesekali muncul gejolak kebingungan dan perasaan hampa. Hingga suatu hari, kabar duka datang. Dukun yang selama ini membantu Arif meninggal dunia. Arif panik. Ia tidak tahu bagaimana caranya mempertahankan pengaruh guna-guna pada Suti tanpa bantuan sang dukun. Ia semakin khawatir Suti akan benar-benar sadar dan meninggalkannya. Waktu terus berjalan, Suti semakin sering merasa ada yang hilang. Ia menyadari celana dalamnya seringkali menghilang secara misterius. Suatu hari, ia memberanikan diri bertanya pada Arif, "Mas,
"Apa kamu lihat celana dalamku? Kok sering hilang ya?" Arif tentu saja mengelak, mengatakan tidak tahu apa-apa. Namun, pertanyaan itu memicu pertengkaran. Suti mulai mempertanyakan perasaannya pada Arif. "Aku merasa ada yang salah, Mas. Aku tidak ingat benar-benar mencintaimu. Aku merasa seperti tidak sadar saat kamu ajak menikah dulu." Arif berusaha keras meyakinkan Suti tentang cintanya, menyangkal semua tuduhan Suti. Namun, keraguan sudah tertanam di hati wanita itu. Suatu ketika, saat menjajakan jamu, Suti bertemu dengan seorang pria tampan bernama Hadi. Hadi adalah seorang pendatang di desa itu, seorang pekerja proyek pembangunan jalan. Mereka sering berbincang, dan tanpa disadari, tumbuh rasa cocok di antara mereka. Mereka saling menyukai, dan akhirnya menjalin hubungan asmara diam-diam. Kerinduan Suti akan cinta yang tulus, dan bukan paksaan ia temukan pada Hadi. Mereka memutuskan untuk menikah siri di rumah Hadi, tanpa sepengetahuan Arif. Meskipun sudah menikah dengan Hadi, Suti masih tinggal serumah dengan Arif karena ia belum berani mengungkapkan kebenaran yang menyakitkan. Beberapa bulan kemudian, Suti menyadari dirinya hamil. Anak yang dikandungnya adalah buah cintanya dengan Hadi. Namun, Arif sama sekali tidak curiga. Ia menganggap Suti hamil anaknya, karena mereka masih tinggal dalam satu rumah. Waktu berlalu, dan Suti melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Arif dengan bangga menggendong anak itu, tanpa tahu bahwa bayi yang ia sayangi bukanlah darah dagingnya. Sementara itu, Suti menyimpan rahasia besar di hatinya. Hidup dalam kepura-puraan, di bawah atap yang sama dengan pria yang telah memperdayainya. Hatinya terpecah antara cinta yang tulus pada Hadi dan rasa bersalah pada Arif serta anak-anaknya yang lain. Sebuah bom waktu terus berdetak dalam rumah tangga yang dibangun di atas kebohongan dan guna-guna. Sejak kelahiran Doni, Suti hidup dalam dua dunia. Ia tetap menjalankan perannya sebagai istri Arif dan ibu dari 3 anak mereka. Namun, diam-diam, ia sering bertemu dengan Hadi. Pertemuan mereka biasanya dilakukan di luar jam kerja, di tempat yang sepi dan jauh dari keramaian desa. Hadi selalu baik dan bertanggung jawab. Ia sering memberikan uang untuk keperluan Doni, membeli mainan dan pakaian, bahkan terkadang memberikan uang bulanan untuk membantu Suti. Suti memiliki alasan cerdas agar bisa membawa Doni bertemu Hadi. Setiap pagi, ia akan mengajak Doni ikut berjualan jamu keliling bersamanya. Kepada Arif, ia beralasan, "Doni rewel terus kalau ku tinggal di rumah, jadi biar dia ikut saja." Arif, yang tidak curiga sama sekali, selalu mengiyakan. Padahal, di tengah perjalanan berjualan, Hadi sudah menunggu mereka di tempat yang telah disepakati. Hadi akan menggendong Doni, bermain dengannya, dan mengobrol dengan Suti layaknya sebuah keluarga. Doni tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tampan. Wajahnya sangat berbeda dengan 3 kakak tirinya yang lebih mirip Arif. Kulitnya bersih, perawakannya gagah, dan dagunya dihiasi tai lalat khas yang sama persis dengan Hadi. Hal ini membuat Suti dan Hadi semakin yakin bahwa Doni adalah buah hati mereka. Hadi yang sibuk dengan pekerjaannya tidak bisa setiap saat bertemu Doni. Suti selalu mengabari Hadi perkembangan anaknya, dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Hadi selalu membiayai segala kebutuhan sekolah Doni, mulai dari seragam, buku, hingga uang jajan. Suti juga sering mengirimkan foto-foto Doni kepada Hadi. Jika Hadi merasa rindu, ia hanya bisa melihat wajah Doni dari kejauhan saat Doni pulang sekolah atau sedang bermain di lapangan. Untuk menghindari kecurigaan, Doni yang tumbuh dewasa tidak pernah tahu rahasia itu. Ia menganggap Arif sebagai ayah kandungnya, dan Hadi hanyalah paman baik yang sering memberinya hadiah. Ia sering heran mengapa wajahnya sangat berbeda dengan saudara-saudaranya, tetapi ia tidak pernah mempertanyakannya. Hingga suatu hari, saat Doni berada di bangku kelas 12 SM, Suti merasa sudah tiba saatnya untuk menceritakan kebenaran. Ia tidak ingin lagi hidup dalam kebohongan. Sebelum menceritakan segalanya, Suti menemui Hadi. Ia meminta izin untuk memberitahu Doni yang sebenarnya. Hadi, meskipun berat hati karena takut Doni tidak bisa menerima kenyataan, akhirnya memberikan restunya dengan mata berkaca-kaca. Malam itu, Suti mengajak Doni duduk berdua di teras. Ia memulai ceritanya dengan menceritakan masa lalunya dengan Arif, tentang bagaimana Arif menggunakan guna-guna
agar ia mau menikahinya. Suti bercerita tentang kebingungannya, perasaannya yang hampa, dan bagaimana ia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Hingga akhirnya, ia bertemu dengan Hadi dan menemukan cinta sejati yang selama ini ia cari. Doni terdiam, matanya kosong menatap ibunya. Wajahnya memucat, tangannya gemetar. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Seolah-olah semua yang ia ketahui tentang hidupnya hanyalah sebuah kebohongan besar. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ayahnya Arif yang selama ini ia sayangi bukanlah ayah kandungnya. Setelah beberapa saat, Suti mendekati Doni. Ia memeluk anaknya dengan erat. "Maafkan ibu, nak. Ibu tidak bermaksud membohongimu. Ibu ingin kamu tahu siapa ayah kandungmu yang sebenarnya." Doni tidak membalas pelukan Suti. Ia hanya bisa menangis sesenggukan. Hatinya terasa sakit. Namun, setelah Suti menceritakan lagi tentang betapa baik dan tulusnya Hadi, Doni perlahan mulai bisa menerima. Keesokan harinya, Suti mengajak Doni bertemu Hadi. Pertemuan itu di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Saat Doni masuk, Hadi sudah menunggu di sana. Mereka saling bertatapan. Doni melihat wajah yang sama persis dengan dirinya. Dari mata, hidung, hingga tahi lalat di dagu. Doni tidak bisa menahan air matanya. Ia langsung memeluk Hadi dengan erat. "Ayah," bisiknya. Mereka berpelukan dalam diam, merasakan kehangatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Suti pun terdiam sambil merenungi nasib hidup yang dialaminya di antara dua pria yang berbeda.